aku Dinda Pramarta dan ini adalah video pertama di YouTube channel aku. So, kali ini aku bakalan cerita pengalaman mistis apa yang aku alami waktu aku pertama kali naik gunung. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Keep watching. Oke guys, jadi ini tuh bener-bener pengalaman pertama aku naik gunung. Singkat cerita nih, akhirnya aku dapat kesempatan naik gunung pada tanggal 29 Desember 2017. Karena memang rencananya kita itu pengen tahun baruan di puncak gitu. Nah, aku tuh pergi dari stasiun Kiara Condong Bandung itu sekitar 9 orang. 2 orang perempuan dan 7 orangnya lagi laki-laki gitu. Kita pergi sekitar pukul 6 dan kita sampai itu di stasiun Leles Garut itu agak malam sih ya, mungkin sekitar jam 8-an kali ya, itu sekitar pokoknya malam deh, itu hari udah gelap banget gitu. Ketika kita udah sampai itu ya pasti banyak banget lah ya yang namanya orang-orang yang nawarin kita, karena kita tuh kan pada bawa carrier gitu kan. Jadi banyak banget gitu kayak supir-supir angkutan umum atau mungkin supir-supir ojek pangkalan gitu yang mereka menawarkan untuk mengantar kita sampai di kaki gunung. Kesalahan aku saat itu adalah aku nggak mencari tahu gitu ya info tentang gunung yang bakal aku daki gitu. Nah, terus waktu itu aku tanya kan gitu, kita mau ke gunung apa gitu, karena di Garut itu kan banyak ya gunungnya tuh. Terus dijawablah kita bakalan ke Gunung Cikuray. Gunung Cikuray ini sebenarnya punya beberapa jalur. Yang aku tahu itu ada jalur Bayongbong, ada jalur Kiara Janggot, ada jalur Pemancar, ada jalur Olan, terus ada jalur Kebon Satu, sama Tapak Gerot, itu yang aku tahu gitu. Dan aku sama kelompok aku ini pergi ke Gunung Cikuray melalui jalur Tapak Gerot gitu. Nah, menurut informasi yang aku dapat dan dari beberapa sumber yang aku temui gitu, bahwa jalur Tapak Gerot ini ada atau dibuka itu pada Desember tahun 2012. Nah, jadi menurut info yang aku dapat, di abad ke-17 itu Gunung Cikuray dijadikan sebagai tempat pertapaan atau persembahan gitu. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya Gunung Cikuray itu dijadikan tempat kegiatan oleh Kerajaan Pajajaran gitu. Jadi entah kenapa banyak orang yang datang ke Gunung Cikuray itu untuk melakukan pesugihan atau mereka sekedar mencari keberuntungan gitu. Ya mungkin kalian tahu lah ya orang-orang yang melakukan pesugihan gitu, atau mereka yang mencari keberuntungan dengan cara-cara yang kurang baik lah gitu ya. Karena itu kan mungkin menurut aku sih ya, itu mereka tuh kalau misalkan pesugihan atau mereka mencari keberuntungan dengan cara seperti itu, yang mereka melakukan perjanjian dengan jin gitu kan, atau mungkin ya makhluk halus gitu, makhluk tak kasat mata. Pos 6 itu, di pos bayangan itu tuh sebenarnya terdapat makam yang dikeramatkan gitu. Jadi makam itu yang sering didatangi oleh orang-orang yang mau mencari keberuntungan atau orang-orang yang mau melakukan pesugihan gitu. Mereka datang ke makam itu untuk meminta sesuatu gitu. Nah, sebenarnya di makam itu tuh ada kayak semacam candi kecil gitu, yang mana konon katanya nih, kalau ada orang yang memang bisa ngambil candi itu dan mereka bisa mengangkatnya, itu mereka dapat keberuntungan gitu. Kalau kata orang-orang sana sih dibilangnya mereka itu bakalan menang milik gitu. Jadi memang mereka mendapatkan keberuntungan. Makanya dari itu
orang-orang banyak datang ke sana itu untuk melakukan pesugihan dan mencari keberuntungan gitu. Sehabis aku nyampe di Leles Garut itu akhirnya kita sempat istirahat sebentar, terus kita sempat kayak beli makanan-makanan ringan gitu. Terus kita langsung menuju ke base camp dengan sewa satu angkutan umum gitu untuk ber-9 orang ini. Kita menuju ke base camp, tapi di pertengahan jalan itu kita sempat cari kayak apa ya, kayak nasi goreng jalan gitu loh, yang di pinggir jalan gitu. Jadi kita sempat makan dulu karena memang kita belum makan, dan kita harus nanti setelah sampai base camp itu kita benar-benar istirahat, besok paginya kita baru berangkat gitu. Nah, singkat cerita akhirnya kita sampai di base camp. Base campnya itu kayak rumah sederhana. Yang pertama kali aku lihat di sana itu jendelanya yang penuh dengan banyak stiker dari para komunitas pencinta alam gitu, atau mungkin dari ekstrakurikuler pecinta alam di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, terus karena kebetulan saat itu tuh banyak ada juga kelompok yang memang mereka itu mau mendaki gitu, jadi memang kita itu terlambat datangnya. Alhasil kita nggak kebagian tempat di dalam, jadi kita gelar matras gitu di halaman depannya, terus kita tidur di situ bertumpuk-tumpuk gitu karena memang kita harus benar-benar istirahat kan gitu. Akhirnya ya udah deh kita istirahat. Paginya nih kita udah bangun, terus kayak kita sudah mulai berkemas, kita beres-beres, kita periksa lagi barang bawaan kita gitu, terus kekurangan-kekurangan yang kita belum bawa atau kita lupa bawa itu kita sempat beli dulu di minimarket dan kayak warung kecil gitu. Sebelum base camp tuh ada warung kecil, kita beli dulu di situ gitu. Nah, setelah kita berkumpul ternyata saat itu kita nambah 4 orang gitu. Setahu aku sih 4 orang ini tuh porter gitu, jadi kebetulan mereka juga mau mendaki, dan akhirnya kayak ya udahlah bareng gitu, kita barengan. Dari kita 9 orang ditambah mereka 4, akhirnya kita berangkat ber-13. Kita itu berangkat sekitar pukul 10-an lah ya. Kita mulai masuk ke pemukiman atau perumahan warga gitu. Kita di situ masih jalan santai, terus masih ketawa-ketawa, terus kita kenalan juga sama porternya karena saat itu kita benar-benar baru kenal kan. Jalan, akhirnya setelah rumah warga itu terlewati, kita mulai masuk ke perkebunan yang cukup luas gitu. Dan saat itu perjalanannya itu masih landai juga terbuka gitu karena belum ada pohon-pohon yang rindang. Nah, akhirnya kita istirahat di pos 1 gitu, kita duduk di jerami-jerami. Mungkin saat itu sih habis panen padi mungkin ya, jadi banyak jerami-jerami. Kita duduk di situ istirahat dulu gitu kan. Jadi ya kita santai dulu lah beberapa menit baru kita melanjutkan perjalanan. Ini kita melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 gitu. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini sih sudah mulai rindang, banyak pepohonan besar gitu, tapi belum tertutup banget gitu, jadi masih agak terbuka gitu. Terus kita jalan, akhirnya kita sampai di pos 2 gitu. Pos 2 ini kayak gubuk kecil gitu, tapi ya nggak terlalu kecil sih, muat lah untuk beberapa orang. Mungkin itu biasanya dijadikan tempat peristirahatan petani gitu ya. Tapi kita istirahat dulu di situ, terus kita minum dulu, kita recharge lagi energi kita buat ke pos 3 karena jalur Tapak Garut ini posnya nggak terlalu banyak, jadi dari pos ke pos itu memang cukup jauh gitu, cukup memakan waktu dan cukup memakan tenaga juga, jadi memang kita harus persiapkan matang-matang. Nah, setelah kita istirahat beberapa menit dari pos 2, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan ke pos 3 gitu. Waktu yang ditempuh dari pos 2 sampai pos 3 ini kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam gitu, karena memang cukup jauh dan itu sudah mulai menanjak gitu. Pemandangan saat dari pos 2 ke pos 3 ini sudah mulai rindang, sudah mulai banyak pohon pinus,
sudah mulai banyak ilalang-ilalang yang menutupi gitu. Nah terus karena itu cukup jauh gitu ya, jadi kita kita break dulu, kita duduk di pohon rindang dulu, kita sempet kayak makan gitu, kayak cemilan yang kita bawa atau yang kita beli gitu, kita makan dulu sambil kita ngobrol dulu. Dan pada saat itu porter kita ngasih tahu bahwa kita nggak boleh pakai peralatan atau pakaian atau mungkin apapun itu yang kita bawa yang berwarna merah, itu nggak boleh gitu. Karena kebetulan saat itu salah satu dari kelompok aku itu ada yang pakai carrier merah gitu. Setelah dikasih tahu kenapa nggak boleh pakai yang berwarna merah, jadi konon katanya pada tahun 2009 itu ada pendaki asal Tangerang yang hilang tidak ditemukan gitu. Mungkin kalian yang sering naik gunung sih sering kali ya denger kata-kata nama Reni Cikuray. Yap, jadi Reni Cikuray ini adalah seorang remaja berusia 18 tahun. Jadi dia itu berangkat tanggal 18 Desember 2009 dan dia itu mulai mendaki pada 19 Desember. Terus pada saat itu katanya sih ya kondisi dia memang baik-baik aja, terus kondisinya fit gitu, nggak terjadi masalah apapun, jadi nggak ada kecurigaan gitu. Setelah melakukan perjalanan turun, Reni ini mengalami kelelahan, dia dehidrasi, dia kekurangan minum, sedangkan si persediaannya ini tuh sudah habis gitu. Akhirnya Reni ditemani satu temannya untuk beristirahat, dan teman-teman yang lainnya itu turun untuk mencari minum gitu, untuk mencari ya mungkin untuk membantu Reni supaya dia bisa lebih fit lagi. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya si temannya ini yang menemani Reni memutuskan untuk menyusul temannya yang sudah duluan turun dan niatnya mencari bantuan atau mencari minum untuk Reni gitu. Akhirnya Reni ditinggal sendiri pada saat itu karena memang benar-benar dia sudah tidak bisa jalan lagi gitu, dia sudah benar-benar kelelahan. Akhirnya dia mencoba istirahat gitu. Nah, singkat cerita, si temannya itu balik lagi ke posisi Reni yang tadi sedang beristirahat. Tapi pada saat dia kembali, Reni sudah tidak ada gitu. Sebenarnya pada saat itu ditemukan semacam jejak tanah longsoran gitu. Jadi tempat Reni beristirahat itu dekat dengan jurang yang kedalamannya itu kurang lebih 300 meter gitu. Nah tapi setelah ada pelaporan, terus ditelusuri, dicari oleh Badan SAR gitu, oleh tim SAR, oleh tim pendaki lainnya gitu, dan relawan-relawan, Reni tidak ditemukan sampai sekarang gitu. Nah lanjutlah perjalanan kita sampai di pos 3 gitu. Itu kita benar-benar udah kelelahan juga gitu, udah mulai capek dan perut kita perlu diisi. Akhirnya kita buka tenda dulu, kita gelar dulu matras kita di pos 3, terus kita masak-masakan. Akhirnya kita makanlah di pos 3. Dan saat kita makan, saat kita istirahat di pos 3 ini turunlah hujan yang cukup deras, cukup besar. Terus akhirnya buat kita agak berpikir sedikit bahwa ini perjalanan dari pos 3 sampai puncak bakalan berat gitu, karena tanahnya yang sudah bercampur dengan air hujan pasti bikin langkah kita jadi berat, terus licin juga gitu, jadi ya cukup bahaya. Nah jadi setelah kita makan terus kita istirahat dulu beberapa menit, itu cukup lama sih ya gitu. Kita itu sampai di pos 3 itu sore sih ya, jadi kayak kita berpikir ulang untuk summit sekarang atau enggak gitu.
Akhirnya setelah hujan berhenti, terus langit mulai cerah kembali, kita terbagi dengan 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu kita summit sekarang juga supaya kita bisa tidur di puncak gitu. Dan kelompok yang kedua ini mereka summitnya besok paginya gitu, karena mereka mau bermalam dulu di pos 3. Akhirnya kita berangkat 9 orang, 5 orang dari kelompok aku dan 4 orang dari porter gitu. Kita berangkat summit saat itu juga. Terus kita berkemas dulu, kita persiapin lagi, kita masukin lagi barangnya. Terus kita mulailah perjalanan dari pos 3 ke puncak. Jadi sebenarnya aku tuh lupa dari pos 3 ke puncak itu tuh ada pos lagi atau enggak, aku lupa. Yang aku ingat itu kita cuma break, pokoknya kita terus-terusan break karena itu jalannya kan memang cukup nanjak banget gitu, terjal banget. Dan saat ini aku baru mengerti apa yang disebut dengkul ketemu dada. Jadi kita bener-bener manjat guys, kita manjat pohon-pohon gitu, kayak kita manjat tanah-tanah yang memang jaraknya itu cukup tinggi gitu. Makanya kenapa dibilangnya itu dengkul ketemu dada. Yang janggal atau kejadian-kejadian mistis ini aku alami dari pos 3 sampai puncak gitu. Sebenarnya dari pos 3 sampai ke mungkin hampir seperempat jalan itu masih fine-fine aja gitu. Dan akhirnya kita sampai di pertengahan pos 3 menuju puncak itu sekitar jam 6. Jadi mulai gelap, terus kayak kita sudah mulai mengeluarkan headlamp gitu karena kita butuh penerangan atau pencahayaan yang lebih. Kita keluarin semua peralatan yang kita butuhin. Akhirnya ya kita lanjutinlah perjalanan gitu. So guys, di sini adalah kesalahan aku yang paling fatal. Jadi aku baru sadar kalau aku itu datang bulan. Sedangkan sebenarnya kan kita itu nggak boleh mendaki di saat datang bulan gitu ya, untuk cewek-cewek ya. Makanya aku sempat sedikit was-was saat itu gitu. Tapi ya udahlah, ini karena sudah mau sampai, jadi kayak kita lanjutin aja dan semoga nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillahnya memang nggak terjadi apa-apa, tapi banyak banget kejadian-kejadian yang memang menurut aku itu mengganggu aku gitu. Terlebih ya guys, aku mau cerita sedikit. Jadi aku ini punya kepekaan yang lebih tinggi daripada orang-orang biasanya gitu untuk makhluk halus dimanapun gitu. Akhirnya kita jalan lagi terus kita sempat break juga, dan itu sudah bener-bener gelap gulita, nggak ada sama sekali cahaya yang kita punya itu dari headlamp atau dari senter yang kita pegang gitu. Saat itu sekilas aku kayak ngeliat sekeliling gitu, dan saat itu aku ngeliat kayak sebelah kanan terus ada pohon-pohonan. Nah aku ngeliat di situ ada kayak orang tinggi gede, lebih hitam dan matanya bersinar merah gitu. Terus di situ aku gak mau cerita sama siapapun, aku cukup diem aja, gak mau cerita, gak mau ngomong apa-apa. Mereka bicara, ketawa-ketawa dan lain-lain, aku masih diem. Terus aku lanjutin lagi perjalanannya, lanjut terus jalan. Nah, gak sampai di situ aja guys. Jadi tiba-tiba saat itu tuh kayak ada orang-orang yang bersuara gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa di situ tuh nggak hanya aku dan kelompok aku aja gitu, tapi ada orang yang
ngikutin gitu, kayak ada ngikutin aja gitu, entah orang entah apa gitu, itu ada aja gitu. Dan aku samar-samar sempat ngedenger kayak suara macan gitu ya, tapi nggak kayak macan binatang gitu loh. Terus aku juga sempat denger kayak orang yang kayak gini deh suaranya nih, nah kayak gitu. Jadi di situ aku kayak, aduh, aku cuma bisa berdoa aja. Aku nggak mau berpikir macem-macem, aku nggak mau berpikir negatif, positive thinking aja. Mungkin itu hanya hewan karena ini adalah hutan, jadi aku nggak mau mikir ke arah yang lain-lain. Pokoknya itu hewan. Aku pengen lanjutin perjalanan dan aku pengen fokus mata aku ini ke trek. Gak mau ngelihat ke kanan kiri karena aku takut apa yang aku lihat sebelumnya aku lihat lagi gitu. Kita jalan lagi terus menyusuri perjalanan, dan itu hanya tinggal beberapa meter aja menuju puncak gitu. Terus sempat break juga karena tiba-tiba kaki aku yang sebelah kanan mati rasa. Bener-bener gak ngerasain sakit, bener-bener gak ngerasain dingin, bener-bener gak ngerasain yang, pokoknya mati rasa aja gitu. Tapi anehnya itu hanya sebelah gitu. Kalau dibilang aku kedinginan, aku gak kedinginan gitu. Terus mungkin kalau kedinginan bisa aja kan beku gitu, tapi ini enggak guys, dan cuman yang sebelah kanan aja. Bener-bener gak bisa jalan, kalau diangkat tuh lemes gitu. Terus itu aku udah pasrah kayak, terus aku harus kayak gimana lagi nih gitu. Akhirnya aku minta break beberapa menit. Saat itu aku minta ditemenin dulu gitu. Terus akhirnya si porter itu bilang kalau kita kelamaan di sini ya bakalan lebih susah lagi gitu. Terus kayak bakalan terlalu malam dan kita nggak bakal dapet tempat untuk ngecamp. Akhirnya 3 dari kelompok aku ini memutuskan untuk berangkat duluan. Jadi kayak memecah gitu loh, supaya kita nggak bareng-bareng terus sama yang satu ini, karena di situ nggak ada pendaki lain, terus nggak ada orang juga yang ikut bareng sama kelompok kita, tapi kok malah ada satu orang nambah gitu. Saat itu ya udahlah, kita lanjutin lagi perjalanan, akhirnya sampai di puncak. Nah, setelah aku ngalamin kaki aku mati rasa ini, saat itu kita masih ber9 orang guys. Dan itu aku minta break, terus 9-9-nya ikutan break juga, istirahat juga gitu. Ada yang duduk di akar-akar pohon gitu, aku pun duduk di akar-akar pohon. Terus yang lainnya ada yang berdiri, pokoknya kita break dulu sebentar. Jadi pada situ kan itu ada 9 orang. Terus aku mau mencoba menghitung, ini masih 9 orang atau ada yang kurang takutnya. Tapi yang aku alami malah bukan berkurang. Jadi pas aku hitung itu ada 1, 2, 3. Jadi aku ngitung di dalam hati sambil aku perhatiin orang-orangnya. Aku ngitung totalnya ada 10 orang. Yang satu siapa guys gitu. Dan saat itu aku lihat yang satu itu berperawakannya itu laki-laki, dia kayak pakai topi, terus dia juga bawa carrier, terus dia kayak pakai buff gitu. Tapi nah, lanjut cerita, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah oke, kita jalan sekarang. Dengan cara, jadi nih aku tuh naikin dulu kaki aku yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanannya itu aku angkat pakai tangan aku gitu. Jadi aku angkat kakinya sampai plek di tanah lagi sejajar dengan yang kaki kiri aku, baru aku dibantu buat naik gitu. Karena itu udah bener-bener susah banget, aku nggak ngerti itu kenapa mati rasa gitu. Tapi pas sudah mau mendekati puncak, kaki aku sudah mulai normal kembali dan ya alhamdulillah gitu. Jadi sepanjang jalan itu aku memang bener-bener berdoa, bener-bener minta diselamatkan, karena aku di situ berpikir bahwa
kayaknya aku nggak sampai puncak gitu. Masa aku harus diem di sini, kan nggak mungkin gitu. Atau nggak mungkin juga kan aku diangkat sama orang gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai puncak, sampai aku megang pohon yang ada di paling atas, aku pegang. Alhamdulillah aku sampai gitu. Lanjut lagi, kita sudah sampai di puncak, kita sudah buka tenda juga. Terus karena saat itu hujannya rintik-rintik, takutnya nanti semakin besar atau mungkin badai, akhirnya kita pasang juga flysheet di atasnya supaya nggak terlalu basah si tendanya gitu. Nah terus itu aku sempat ngalamin kedinginan gitu, bener-bener tapi nggak sampai hipotermia sih ya, aku ngalamin kedinginan aja, terus kaki aku sempat beku. Jadi aku di situ sambil nunggu yang cowok-cowok buka tenda, aku cuma bisa peluk lutut aku karena itu benar-benar dingin banget. Lanjutin lagi, tenda terpasang, terus flysheet juga terpasang. Akhirnya kita masuk tenda, terus kita buka perlengkapan kita buka makanan-makanan yang kita bawa, dan kita masak untuk makan malam. Jadi saat aku ngecamp di puncak itu bukan malam tahun baru guys, jadi dari tanggal 30 ke tanggal 31 gitu. Jadi bukan akhir tahun tanggal 31 ke tanggal 1, bukan, tapi dari tanggal 30 ke tanggal 31 gitu. Dan itu di puncak bener-bener super duper rame banget, banyak banget orang, sampai saat itu sebenarnya kita kesusahan juga mencari tempat untuk buka tenda saking ramenya gitu. Tapi akhirnya kita dapet, terus berseberangan dengan tenda porter, terus kita masak, kita makan, istirahat. Tapi nggak sampai di situ aja guys. Nah, aku kira aku akan mendapatkan kejadian-kejadian mistis atau kejanggalan-kejanggalan itu di saat aku mendaki aja. Salah besar. Malah aku mendapatkan kejadian yang lebih dari itu saat aku turun gitu. Dan tapi apa ya, anehnya tuh di situ aku malah ngerasa aman gitu. Jadi bukan sesuatu yang ditakutkan, atau bukan sesuatu yang apa ya, mungkin bikin kita panik atau merinding gitu. Sebenarnya merinding iya, tapi itu aku malah merasa kayak aku diselamatkan. Penasaran sama ceritanya kan? Jadi gimana aku mendapatkan kejadian-kejadian janggal saat aku turun gitu, dan saat aku perjalanan pulang itu lebih mengerikan lagi dibandingkan saat aku mendaki gitu. Aku bakal ceritain ini di part yang kedua, jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan kalian jangan lupa klik lonceng di bawah sini supaya nanti ketika aku upload video selanjutnya kalian akan mendapatkan notifikasi. Thank you for watching.